Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hathsa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali saya tidak lupa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah karena hingga saat ini, hingga detik ini, itu tak pernah putusnya Allah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua. Nikmat yang senantiasa Allah curahkan, nikmat mata bisa melihat, napas kita masih bisa berhembus, jantung kita masih bisa berdetak, itu semua dikasih Allah cuma-cuma, tidak pernah diminta bayaran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung sudah berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, niscaya kamu gak bakal bisa menghitungnya sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Maka kita selaku hamba yang dhaif, yang lemah, yang mengaku dirinya sebagai hamba, maka kita punya kewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan memperbanyak membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Seseorang yang punya kemampuan, seseorang yang punya kekuasaan, dia punya jabatan, maka cara bersyukurnya tidak cukup dengan mengucapkan hanya dengan alhamdulillah, tetapi dia mesti mempergunakan jabatan kekuasaannya untuk menegakkan agama Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa sih kita mesti bersolawat? Kenapa kita mesti disuruh dalam agama itu memperbanyak membaca solawat? Oh, ternyata ada seorang manusia yang dulu sudah mencintai kita dan kita belum melihat dia. Dia sudah lama mencintai kita. Sampai-sampai beliau, Kanjeng Nabi SAW, itu menyebutkan dalam hadisnya, apa kata beliau? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku itu, kata Nabi, yadkhulunal jannah, akan masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang gak pengen masuk surga. Siapa yang gak pengen masuk surga? Seorang pemaksiat saja, seorang pelaku dosa saja, kalau dia ditanya, dikasih pilih, kamu mau masuk surga apa masuk neraka? Pasti dia minta, ya saya mau masuk surga. Nah, tetapi perbuatan pelaku maksiat itu, mengerjakan dosa itu, meninggalkan sholat, berjudi, meminum khamar, narkoba dan lain sebagainya, itu adalah bukti yang menunjukkan bahwasannya dia adalah seorang manusia yang gak pengen masuk surga. Makanya disebutkan oleh Nabi, illa man aba, kecuali yang gak pengen masuk surga. Maka kita ini dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Maka kita ini adalah umat yang spesial. Dibanding dengan umat-umat terdahulu, kita ini adalah umat yang paling istimewa, yang paling banyak Allah kasih kelebihan dibanding dengan umat-umat terdahulu. Sehingga Nabi Adam, Nabi Musa, itu menginginkan bahwa
mereka ini ingin menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam pernah bilang, apa kata Nabi Adam? Ya Allah, saya hanya sekali saja berbuat maksiat di dalam surga. Cuma sekali Nabi Adam melanggar peraturan dari Allah, memakan buah khuldi. Ya. Tetapi langsung Allah hukum, langsung Allah keluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal surga itu adalah tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat indah, tidak ada kurangnya, apapun yang kamu inginkan ada di dalam surga. Lalu hanya dengan satu kesalahan Allah mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita umat Nabi Muhammad, tetapi itu ya Allah umat Nabi Muhammad, tiap hari mereka maksiat, tiap hari mereka berdosa, tiap hari mereka durhaka kepada orang tuanya, tapi nggak pernah kamu hukum. Kita sering berbuat maksiat, kita sering berlaku dosa, tetapi tidak langsung Allah hukum. Tetapi Allah ulur waktu kita. Allah kasih kesempatan. Ya siapa tahu besok dia berubah. Siapa tahu dia besok bertaubat. Sangat banyak sekali. Saya berlaku maksiat hanya sekali. Saya melanggar peraturan daripada Allah hanya sekali, kata Nabi Adam. Seketika itu langsung Allah lepas pakaian saya. Langsung dilepas oleh Allah pakaian Nabi Adam alaihissalam. Tetapi umat Nabi Muhammad, beribu-ribu kali mereka berbuat maksiat, beribu kali mereka melakukan dosa sehari semalam, tetapi enggak pernah Allah melepaskan pakaiannya. Jadi itu adalah suatu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kita bersyukur sehingga kita umat Nabi Muhammad dianjurkan dalam agama. Bahkan suatu kewajiban kepada kita kalau kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW memperbanyak sholat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada lembaga dakwah Kampus Al-Hasani ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita sama-sama sharing bareng mengenai tentang peran dakwah dalam mengimbangi arus teknologi. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah kaum milenial ya. Kita ini adalah kaum milenial yang boleh dibilang ya, kita sudah tidak terlepas lagi dengan sosial media. Salah satu teknologi yang berkembang itu adalah dari segi sosial medianya. Teknologi kan banyak. Ya, saya akan lebih fokus kepada sosial media. Kenapa? Karena pemuda-pemudi ataupun kaum milenial itu lebih condong kepada sosial media. Sehingga sosial media ini itu mengandung positif dan negatif. Ya. Ada nilai plusnya, ada nilai minusnya. Nah, lalu bagaimana dengan seseorang yang ingin berperan dalam hidupnya? Peran dakwah yang ingin dia jalankan di era globalisasi sekarang ini, di zaman milenial sekarang ini. Bagaimana cara dakwah yang mungkin bisa kita perbaharui caranya? Karena kalau kita lihat di zaman dahulu, orang kalau ingin berdakwah ke masjid, ke tanah lapang, ke musola, ya, di tempat-tempat umum mereka berdakwah. Tetapi sekarang ada jalur yang sangat cepat bisa tersebar ke seluruh dunia. Itu dari jalur media sosial. Nah, teman-teman, ternyata setelah diperhatikan dari media sosial itu bisa ya, itu jaringan saya mungkin kurang bagus. Suara saya sudah bisa terdengar. Mohon maaf kepada Pak Mu. Karena ada sedikit. Jadi
Gimana? Bisa kita lanjut ya, Ustaz? Ya. Oke, Ustaz. Baik. Jadi sedikit lagi akan saya sampaikan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita tidak terlalu lama ya teman-teman, karena waktu juga dibatasi oleh moderator, sehingga nanti kita cukup untuk tanya jawab. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari media sosial salah satu cabang dari berkembang. Ya. Di media sosial itu setelah kita sudah bahas positifnya banyak banget. Mulai dari informasi yang akan banyak kamu ketahui, gitu ya, akan membuka wawasan kamu lebih luas lagi. Ada nilai negatif yang ada di media sosial. Semakin berkembangnya media sosial, kok bisa-bisanya akhlak kita kok semakin buruk ya? Kok bisa-bisanya perempuan kok semakin senang bergaya di depan kamera dengan membuka auratnya? Kok bisa seperti itu? Apa yang terjadi? Oh, ternyata di media sosial itu sekarang yang menggelutinya adalah bukan orang-orang kita, bukan orang-orang yang berkecimpung dalam agama. Padahal kita yang belajar agama ini melihat ada beberapa konten-konten yang tak layak untuk kita lihat, tapi kita diam gitu. Nah, itu suatu kesalahan yang kita lakukan. Makanya teman-teman, berdakwah tak mesti kamu harus sekolah di pondok pesantren, tak mesti kamu belajar di agama. Kalau kamu melihat sesuatu itu buruk, kamu lihat itu buruk, terus kamu larang dia mengerjakannya, itu sudah dakwah namanya, mengajak orang kepada kebaikan. Jadi tak mesti kamu, wah saya nggak pantas Ustadz, saya kan bukan pondok, saya sekolahnya SMA. Dakwah itu tak diwajibkan itu hanya kepada orang yang sekolah di pondok pesantren, tetapi seluruh manusia. Kita diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu cara untuk membasmi itu semua, mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang kepada keburukan, maka kamu sebagai kaum milenial, sebagai anak muda yang cerdas, kalau kecerdasan hanya di dalam otaknya saja, itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain, melainkan hanya bermanfaat bagi dirinya saja. Akan tetapi kecerdasan itu harus kamu pergunakan untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan kecerdasan yang kalian punya, yang kita punya, kamu semakin produktif untuk melakukan hal-hal kebaikan, membuat konten-konten video yang berisikan Islami, yang bisa mengajak orang, ataupun kata-kata motivasi. Itu saja yang kamu share. Kalau ada orang yang membacanya, tersentuh hatinya, hidayah itu bisa datang dari situ. Diantarkan hidayah itu. Sehingga seseorang bisa berubah menjadi baik. Sebab apa? Sebab konten yang kamu share, konten yang kamu buat. Maka seseorang yang men-share konten-konten yang baik, lalu diamalkan oleh orang lain, walaupun dia bukan pelaku di konten itu, tetapi dia melakukan suatu amal kebaikan, dia share kebaikan. Makanya semakin banyak orang men-share hal-hal yang baik, maka akan semakin tenggelam itu konten-konten yang buruk. Karena konten-konten yang baik itu tidak terlalu banyak, sehingga yang muncul itu apa? Konten-konten yang buruk, yang bisa merusak akhlak. Jadi kita mindsetnya itu ya, kamu boleh bergaya, kamu boleh. Saya nggak pernah menahan muda-mudi itu untuk kamu janganlah ikutin zaman, kamu jangan ikutin tren. Saya enggak. Kalau bisa kamu ikutin tren, tetapi dengan tidak meninggalkan peraturan agama. Silakan ikuti tren yang ada. Semakin bertambah waktu kan dunia ini semakin canggih ya, teknologi semakin canggih, ya, sosial media semakin canggih, semuanya semakin canggih. Itu semua ikuti itu semua. Mumpung kita masih muda nih, mumpung kita masih mahasiswa-mahasiswi, jadi kamu harus produktif, kamu harus cerdas, kamu harus bisa memanage waktu dengan baik. Nah, pergunakan waktu sebaik mungkin.
peran dakwah dalam mengimbangi arus teknologi. Kita bisa mengimbanginya dengan kecerdasan yang kita punya, keproduktifan yang kita lakukan. Itu bisa mengimbangi arus teknologi. Semakin bertambah teknologi, semakin canggih teknologi, kamu juga harus semakin cerdas. Kamu juga harus semakin bisa membuat suatu dobrakan, hal-hal kebaikan. Semisal kita di kampus, kamu bisa membuat suatu acara-acara yang bersifat agamis. Atau semisal kamu buat pengajian, walaupun ya hanya sekali sebulan, siraman rohani misalnya, ataupun suatu acara-acara yang itu bertepatan dengan momen-momen Islam seperti itu. Lalu kamu realisasikan di kampus, kamu ajak teman-teman. Ya. Jangan hanya kita sibuk dengan hal-hal duniawi. Ya. Ini ada acara demo, kamu sibuk ikut, boleh kamu demo silahkan. Tetapi tetap imbangi. Kalau bisa dahulukan agamanya, baru dunianya. Nah, sekarang kita ini terlupa ya teman-teman. Walaupun kita kuliah di kampus yang berbeda, tetapi agama kita sama. Agama tetap dijunjung. Ya. Agama itu tetap dijunjung. Karena agama kalau sudah kita tegakkan, intan surullah yang suruhkum. Kalau kamu tolong agama Allah, kamu berusaha menegakkan agama Allah, Allah yang akan menolong kita. Allah yang akan membantu kita. Jadi muda-mudi ini banyak yang stres gitu ya, banyak yang dikit-dikit pengen bunuh diri gara-gara apa? Gara-gara putus cinta, gara-gara diputusin sama pacar. Ya, bagi saya sebenarnya itu adalah bukan problem yang besar dalam hidup gitu. Seharusnya kita muda-mudi ini jangan disibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting untuk kita pikirkan. Salah satu kesalahan kita sangat suka memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak penting untuk kamu pikirkan. Sehingga menghabiskan waktumu tidak terasa, waktu itu habis, dan kamu tidak mengambil manfaat apa-apa dari itu. Melainkan kamu hanya bersedih, menggalau, perubahan, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada manfaat yang kamu dapatkan. Orang cerdas adalah dia yang bisa memanfaatkan dalam setiap kesempatan, bisa mengambil manfaat dari apa yang ada di sekitarnya. Dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu teman-teman. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan karena waktu kita terbatas. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Ustaz bin Muhammad Watubara. Masya Allah, materi yang telah disampaikan semoga dapat membuka cakrawala kita bahwa dakwah merupakan salah satu senjata umat Islam dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman. Dulu di masa Rasulullah SAW, para sahabat mendedikasikan dirinya untuk berperang ya, melawan kezaliman. Juga ada beberapa dari para sahabat yang bergerak di bidang dakwah, menyampaikan nilai-nilai keislaman. Jadi saat ini kita lahir di peradaban di mana kita dihadapkan dengan nuansa baru yang dulu kita sebut sebagai zaman kuno atau zaman jahiliyah. Sekarang kita berada di zaman teknologi. Yang biasa orang keren sebut itu zaman teknologi, di mana teknologi bisa menimbulkan dampak negatif bagi kita semua, khususnya umat Islam. Yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi bahwa ada nilai plus minus, ada nilai kebaikan dan ada nilai ketidakbaikan. Jadi Ustaz, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada beberapa poin fenomena-fenomena yang dimana di kampus ya sama-sama kita ketahui bahwa kampus merupakan tempat atau merupakan sebuah wadah pendidikan, tempat kita bersosial,
Karena nilai-nilai sosial itu bukan hanya di masyarakat, bukan hanya di kampung-kampung, di daerah, tapi di kampus juga erat dengan kaitan sosial. 10 menit lagi. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, ada beberapa dari teman-teman kita mahasiswa yang menganggap bahwa ya, mengizinasi bahwa seolah-olah apabila kita menggunakan sosial media ini identik dengan nilai-nilai keagamaan, atau kita men-share dakwah atau kita men-share hal yang baik, itu pasti kita dianggap ya seolah-olah kita soalim, ya biasa disebut seperti itu, soalim, so baik, so taat dan lain sebagainya. Nah, kenapa demikian? Karena memang banyak daripada orang-orang, kawan-kawan kita yang memang terpapar oleh nilai-nilai liberalisme, sehingga mereka menganggap bahwa dakwah ceramah gitu ya, ketika di-share ya, misalnya kita sebutlah di WA, di WhatsApp kita, Allah kamu ini so baik, so alim, so taat, perbuatan kamu masih seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi penghambat, ini juga menjadi problem bagi kawan-kawan di mana di saat ingin menggunakan sosial media menyampaikan nilai-nilai kebaikan itu akan dihadapkan dengan problem-problem yang datang itu dari sumber mulut orang-orang yang tidak paham antara nilai Islaman dan orang-orang yang terpapar dengan liberalisme. Itu menjadi problem, Ustaz. Ya, banyak kawan-kawan kita yang saat kita bersosialisasi, berdiskusi, kenapa kamu tidak membagikan konten-konten Islam? Mereka ada beberapa yang menjawab, ala takut dijudge, so baik lah, so alim dan lain sebagainya, karena saya ini belum baik. Jadi bagaimana tanggapan Ustaz untuk mengimbangi komentar-komentar semacam itu? Berarti kita sudah ini masuk ke sesi tanya jawab. Baik, siap Ustaz. Ya. Ya, oke. Boleh disimpulkan lagi tadi pertanyaannya bagaimana? Suaranya tadi kurang jelas. Oke, baik Ustaz. Jadi kesimpulan pertanyaan yang kami tanyakan yaitu banyak kawan-kawan dari mahasiswa saat mendedikasikan diri atau saat melakukan hal-hal yang sifatnya kebaikan, maksudnya ceramah, kita bilang dakwah, motivasi kita bilang mengajak orang ke hal yang baik, itu selalu saja dihadapkan dengan problem di mana dia dijustifikasi oleh orang-orang, oleh teman-teman mungkin atau oleh siapapun, ala kamu ini so baik, so alim, so taat, sementara perbuatan kamu itu tidak. Bagaimana cara kita mengurangi komentar-komentar itu? Oke, baik. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi apabila ada seseorang yang melihat suatu kemungkaran, suatu kejelekan, suatu keburukan, falyughayyirhu biyadihi, maka robahlah keburukan itu dengan kuasa. Kamu bisa bertindak, kamu bisa menggunakan anggota tubuh ini untuk mencegah seseorang untuk melakukan hal-hal yang buruk yang dilarang dalam agama. Fa illam yastati' fa bilisani. Ketika kau tidak sanggup dengan kuasamu, kamu bisa berbicara. Cukup berbicara saja. Ingatkan mereka, beri nasihat. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dengan perbuatan, dengan perkataan mereka tak mau berubah, maka fa biqalbi, robahlah mereka dengan hati. Maka benci mereka. Apakah orangnya dibenci? Tidak. Tetapi perbuatan jahat mereka yang dibenci. Maka kalau kita perhatikan konteks yang disampaikan oleh Nabi, man ra'a minkum, siapa saja yang melihat keburukan. Nabi tidak menyampaikan siapa saja kalian, wahai anak pondok pesantren.
Nabi tak bilang seperti itu. Melainkan makna daripada hadis itu adalah umum, kulluhum, universal, semua orang, individual, semua orang, siapapun katanya. Maka ketika kita melakukan dakwah, lalu ada orang yang di sekitar kita, ini kamu sok alim, kamu sok baik, kamu ini sok-sokan ngajarin saya agama dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu tantangan dalam berdakwah. Jadi orang yang menyampaikan kebaikan itu sebenarnya bukan mulus-mulus saya jalannya, enggak. Tapi bakal banyak itu cemoohan orang lain, penolakan dari orang lain. Nabi saja sekelas Nabi Muhammad SAW ketika berpergian ke negeri Taif untuk menyampaikan agama Islam, respon mereka bagaimana? Dilemparin Nabi dengan kotoran. Itu Nabi loh yang maksum dari dosa, yang dijamin surganya. Belum lagi kita yang tidak punya janjian apa-apa, ya kan? Kita belum pasti surganya. Lalu kamu ingin terlepas dari cemoohan orang, dari judge-nya orang. Kita tidak akan bisa terlepas dari itu. Maka salah satu konsekuensi ketika kamu terjun ke dalam dunia dakwah, maka kamu harus kuat dengan penolakan orang. Kamu ditolak, kamu dicaci maki, kamu difitnah dan lain sebagainya. Selama yang kamu sampaikan baik berdasarkan agama, dalil yang jelas, maka jangan takut. Kalaupun ada orang yang mengatakan kamu sok alim, ya udah terserah. Terkadang itu makanya saya bilang, kita semakin sibuk mendengarkan apa kata orang, sehingga kecerdasan itu hilang. Saya nggak mau lagi lah. Orang kok nggak terima saya, orang bilang saya sok alim, sok segala macam, soleh dan lain sebagainya. Saya nggak mau lagi, mending saya tiduran aja di rumah. Nah, sehingga kecerdasan itu hilang dari diri kita. Makanya hal-hal yang seperti itu disitulah berperan sifat bodoh amat gitu. Bodoh amat. Kalau ada orang yang bilang itu bodoh amat, terserah lu mau bilang apa ya terserah gitu. Jadi ya bagi saya itu bodoh amat ya teman-teman. Kalau ada orang yang seperti itu menjudge kita soal ini dan sebagainya. Yang penting kamu lakukan hal-hal yang baik sudah. Itu tanggapan dari saya. Oke, baik Ustaz, terima kasih. Ya, apa aja silakan. Pertanyaannya bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau belum bisa saya jawab, akan jadi PR saya. Boleh, terserah mau tanya apa, mau tanya tentang problem perempuan, mengenai tentang problem mereka, silahkan. Silakan ditanya, bebas ya, tanya apa aja ya. Gimana moderator? Ustaz Yusuf? Jadi tolong dimatikan dulu. Oke, baik ya, karena belum ada tanggapan, mungkin ada kendala. Jadi saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ditanyakan terkait dengan materi kita malam ini. Juga mungkin kalau ada pertanyaan di luar dari materi kita malam ini, insya Allah kalau bisa dijawab oleh Ustaz ini akan dijawab. Yang bertanya ini yang kalau nggak ada saya izin bertanya Ustaz. Boleh. Saya tadi udah di kolom chat cuma nggak sabar nunggu ya gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, gimana hukumnya dengan wanita yang memposting dirinya di sosmed baik yang menutup maupun tidak? Karena kan sebaik-baiknya wanita adalah yang terjaga gitu. Karena saya pernah dengar dari ceramah salah satu ustadz, bukan salah satu sih, ada beberapa gitu, bahwa wanita itu tidak boleh memposting dirinya di sosmed gitu. Tapi kenapa sekarang banyak yang kita temui itu wanita tuh memposting dirinya di sosmed dengan alasan dakwah lah, inilah itulah. Sementara kan dakwah tidak harus
menampakkan dirinya di sosmed gitu, bisa dengan kata-kata atau hanya dengan suara. Itu gimana Ustaz? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lalu bagaimana seorang perempuan yang mempost dirinya di media sosial, baik itu yang membuka aurat ataupun yang tertutup aurat. Lalu bagaimana dengan pandangan Islam? Maka terbagi. Jadi seorang perempuan, semisal dia adalah seorang influencer, dia seorang konten kreator misalnya, dan biasa konten-kontennya ini adalah konten yang bersifat agama, ya, menyampaikan hal-hal yang baik, ataupun dia seorang yang memberikan motivator. Apakah mereka juga dilarang untuk menampakkan dirinya di media sosial ataupun di hadapan orang? Sebenarnya sama saja ya. Sama saja seorang yang menampakkan dirinya di media sosial dan menampakkan dirinya di luar. Apa bedanya coba? Misal dia sangat benci banget, dia sangat gak suka banget sama seorang perempuan yang menampakkan dirinya di media sosial. Padahal kontennya bagus, kontennya baik. Lalu apa bedanya ketika kamu yang keluar rumah, ketika kamu pengen ke pasar misalnya, atau kamu ke mall, dilihatin sama orang? Apa beda? Ya sama-sama diperhatikan oleh orang, sama-sama dilihat oleh orang. Maka kapan seseorang perempuan dilarang untuk mempost dirinya di media sosial? Ketika konten yang diposting adalah dirinya sendiri dan yang tidak menutup aurat. Banyak tuh yang begitu kan, yang tidak menutup aurat dan kontennya tidak bermakna. Semisal perempuan-perempuan ini kan suka dikit-dikit story gitu ya. Ya bagi aku sih yang nggak usah sih. Kenapa? Perempuan, kalau dari pandangan saya, perempuan itu semakin dia tidak terlihat, semakin cantik. Semakin dia misterius, semakin menarik perhatian seseorang. Bukan berarti untuk mencelakai dia, tidak. Tetapi dengan hal seperti itu yang dilakukan oleh seorang perempuan, maka laki-laki itu akan semakin hati-hati. Semisal saya melihat ada seorang perempuan yang sangat menjaga sekali. Semisal dia adalah teman saya di kampus. Karena saya penasaran, saya cari-cari di media sosial, saya nggak nemu akunnya, saya nggak nemu Instagramnya, dan lain sebagainya. Karena dia memang orangnya tertutup. Sehingga terkadang seseorang itu bisa tersentuh hatinya gara-gara seseorang yang tertutup. Tetapi kalau perempuan itu sudah jelas-jelas membuka auratnya, mempertontonkan dirinya di hadapan orang ramai, baik dari media sosial ataupun di luar sana, maka ini adalah hal yang diharamkan dalam agama. Kenapa? Sebenarnya perempuan-perempuan yang masih suka membuka auratnya, dia sudah menurunkan harga dirinya. Kamu sudah memperjualbelikan dirimu dengan cuma-cuma. Seharusnya kamu itu adalah perhiasan yang begitu berharga. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini adalah perhiasan, kata Nabi. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah apa? Al-mar'atus sholihah, perempuan yang salihah. Nah, perempuan yang salihah itu banyak ciri-cirinya. Terkadang perempuan salihah itu idza ra'aitaha sarratka. Kalau kau pandang dia menyenangkan hati, itu menandakan dia adalah seorang perempuan yang baik, seorang perempuan yang salihah. Gitu. Terkadang laki-laki ini bisa tersentuh hatinya karena melihat seorang wanita muslimah yang sangat menjaga dirinya, menjaga pakaiannya, menjaga cara berbicaranya, menjaga pandangannya. Maka jangan salahkan ketika ada laki-laki yang matanya jelalatan, suka lihatin perempuan. Kenapa?
Karena masih ada perempuan yang suka membuka aurat. Kamu menyuruh laki-laki, kamu jaga dong pandangannya, jangan matanya kemana-mana. Pas dilihat dirinya dia buka aurat. Ya jangan salahin gitu, jangan salahin. Masa iya laki-laki kalau jalan di jalan harus nunduk terus gitu. Ya, mereka juga perlu melihat jalan ke depan. Makanya ketika kalian menyuruh laki-laki untuk menjaga pandangannya, kamu harus bantu dengan cara menjaga pakaianmu supaya tidak terlihat auratnya. Jadi pertanyaan yang tadi itu sudah jelas ya. Kalau hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan itu bersifat agama, bisa memberi manfaat kepada orang lain, silahkan. Boleh, silahkan. Buat konten sebanyak-banyaknya, silahkan. Kamu share. Boleh. Tetapi kalau itu adalah konten yang mungkin tidak ada nilai manfaatnya sama sekali, bahkan kamu membuka aurat di depan itu, ya itu adalah hal yang sia-sia, tidak bermanfaat. Ya paling nambah follower 1-2 orang gitu ya, nambah follower 1-2 orang aja gitu teman-teman. Jadi silahkan, kalau hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, silahkan share, walaupun itu dirimu sendiri, silahkan. Tapi kalau tidak ada manfaatnya sama sekali dan itu membuka aurat, jangan. Karena itu sama saja merendahkan dirimu di hadapan orang lain. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin dari Nurhaliza ada yang ingin ditambahkan, mungkin kurang jelas pertanyaan atau jawaban yang disampaikan, boleh kembali. Tapi kalau dari diri kita sendiri yang nggak mau tuh, apa kan Ustaz, walaupun dipaksa kayak manapun, ayo foto-foto, tapi kok dari diri kita nggak mau, nggak masalah kan? Nah, itu kembali kepada dirinya lagi gitu ya. Kalau kamu memang risih dengan kamera, itu tidak bisa disalahkan. Kamu sukanya tertutup gitu, kamu nggak pengen dilihat orang lain. Itu adalah suatu hal yang sangat baik sekali. Karena niatmu itu, saya nggak mau dilihat oleh orang, kecuali yang menikmati keindahan saya hanyalah suami saya. Luar biasa. Luar biasa perempuan seperti itu. Ya, tetapi kan yang namanya media, ya, media sosial semakin canggih, kamera aja semakin banyak kameranya. Bobanya ada 3, ntar bakal jadi 5 itu boba. Nah, jadi kan itu sebenarnya jangan dikit-dikit kita menyalahkan mereka, perempuan-perempuan. Wanita-wanita muslimah, silakan kalian posting foto kalian kalau sifatnya ramai-ramai. Kalian foto rame-rame nih, muslimah-muslimah, foto rame-rame. Apakah boleh diposting, boleh di-share? Boleh, silakan. Tujuannya untuk syiar agama, untuk men-share, mengajak wanita-wanita muslimah lain supaya bisa seperti kalian. Nah, makanya dalam qawaidul fiqhiyah itu ada satu kaidah kuliah yang dijelaskan oleh para ulama. Apa kata ulama kita? Kaidah kuliah yang pertama ada namanya al-umuru bimaqasidiha. Jadi tergantung niatnya. Kalau kamu juga posting foto ya, menutup aurat, tetapi niatmu apa? Untuk mencari perhatian orang lain, supaya orang lain memperhatikan kita. Ya, bisa rusak juga nilainya, bisa nanti jatuh ke dalam keburukan juga. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Lanjut ke Dias SAZ. Baik Dias, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi punya teman yang non-muslim ingin belajar tentang agama Islam, namun pas ditanya ingin masuk Islam atau tidak, dia belum berminat. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita, kita boleh berteman. Mereka itu adalah saudara kita, saudara setanah air, saudara sebangsa. Walaupun bukan saudara seiman, bukan saudara seagama, tetapi mereka wajib nanti kita hargai, kita jadikan sebagai saudara kita. Lalu bagaimana?
Ketika ada seseorang yang ingin memperdalam agama, ingin tahu tentang Islam itu seperti apa, apakah boleh? Boleh, silahkan. Nah, lalu ketika ditanya, kamu mau nggak masuk Islam? Nah, di sini sebenarnya, kalau ada teman-teman kita yang seperti itu, jangan langsung kamu tanyakan kamu pengen masuk Islam apa enggak. Cukup kamu ketika dia bertanya, Islam itu apa aja sih yang diwajibin? Oh, dalam Islam kita ada sholat, sehari semalam ada 5 kali. Kita di Ramadan sekali setahun ada puasa. Hal-hal yang ringan saja yang kamu sampaikan, yang umum-umum saja. Jangan terlalu mendalam. Karena kenapa? Karena kalau secara mendalam kamu sampaikan, mereka juga, wah ternyata Islam itu berat ya. Kewajibannya banyak banget. Belum lagi laki-laki. Laki-laki ini kan suka iseng ya. Adalah teman laki-laki yang non-muslim. Terus ditanya sama teman Islamnya, laki-laki lain. Kalau masuk Islam itu apa aja sih syaratnya? Datangin temennya yang laki-laki yang dari Islam. Syaratnya harus sunat dulu katanya. Ya jangan digituin juga gitu. Harusnya sunat dulu. Kalau nggak sunat nggak boleh. Jangan. Ya. Itu nanti bisa menakut-nakuti dia sehingga dia tidak lagi berminat masuk Islam. Jadi ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Tapi jangan juga dipermudah ya. Nah, jadi sampaikan hal-hal yang baik yang menurutmu itu tidak memberatkan mereka. Sehingga semakin terpancing mereka untuk semakin tahu tentang Islam. Maka kalau ada orang-orang seperti itu, jabanin aja, silakan. Kalau mereka bertanya, ya udah, jawab sesuai dengan kapasitas dan kemampuanmu untuk menjawabnya. Nah, kalau ditanya mereka, apakah kamu berminat? Enggak usah. Nanti timbul dari hatinya sendiri ingin berminat masuk Islam. Enggak usah kamu paksa, enggak usah kamu minta. Biarin mereka sendiri yang menentukan. Karena kenapa? Ketika kamu nanti yang menanyakan, kamu mau nggak masuk Islam? Ketika nanti dia merasa berat, dia merasa janggal di Islam, maka yang disalahkan siapa? Ya kamu. Karena kamu yang minta dia masuk Islam. Tapi coba kalau dia sendiri, wah saya kayaknya pengen dia masuk Islam. Alah masalah gitu kan. Kamu ambil dia, kamu bawa dia, kamu ajarin dia, kamu syahadatkan dia. Kalaupun nanti dia menyesal, dia nggak bisa apa-apa. Karena kenapa? Karena itu adalah permintaannya saja. Tetapi yakinlah, mereka-mereka yang non-muslim ketika masuk Islam merasakan kedamaian, merasakan cinta yang luar biasa. Karena Islam itu dipenuhi dengan cinta kasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi wa yarhamkum aw yarhamukum man fis sama. Itu kita dalam Islam diajari untuk kasih sayang. Itu kasih sayang. Bahkan seorang laki-laki dan perempuan ketika membina rumah tangga, Islam tidak menginginkan rumah tangga itu tidak didasari dengan rasa cinta. Islam menginginkan seorang laki-laki, seorang perempuan punya rasa cinta. Dan cinta itu sama-sama bertemu, lalu mereka jadikan sebagai rumah untuk tempat bernaung. Itu Islam. Jadi kita dipenuhi dengan cinta kasih sayang. Itu kira-kira. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kepada Ainun. Silakan untuk bertanya. Ada lagi? Ainun, mohon dikonfirmasi kalau ada kendala. Baik. Ada Ustaz. Ya. Afwan, sebelumnya Ustaz, ini pertanyaannya sedikit awam sekali tentang nuzulul Quran itu kan 17 Ramadan ya Ustaz, turunnya Al-Quran. Yang jadi pertanyaan saya ini, bukannya Al-Quran itu turun secara berangsur ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuzulul Quran bertepatan pada malam 17 Ramadan. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai tentang malam keberapa. Tetapi yang jelas Al-Quran ayat pertama yang turun itu, surah pertama itu apa? Surah Al apa? Ada yang
tahu? Alat. Ayat 1 sampai 5. Sampai 5. Itu. Nah, jadi benar kata mbaknya tadi. Jadi Al-Quran itu turunnya secara berangsur-angsur. Tidak sekaligus langsung Allah turunkan. Juz 30 juz, enggak. Tetapi berangsur-angsur. Nah, lalu yang diperingati itu 17 malam Ramadan itu apa? Yaitu malam pertamanya. Malam pertama Al-Quran itu diturunkan. Nah, itu yang kita peringati. Ya semisal malam kamu ulang tahun gitu ya. Jam 12 malam kamu tiup lilin. Ntar mas lewat jam 12 malam lewat 1 menit nih. Gitu kan. Lewat jam 12 malam itu, ya udah kamu. Happy birthday itu segala macam gitu kan. Ya sama dengan nuzul Quran. Jadi kita berbahagia. Jadi kita bersenang dengan turunnya Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu bukan maksudnya sekaligus malam 17 itu turun, enggak. Tetapi berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Gitu. Gitu Mbak kira-kira. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin dari Anun ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin ditambah pertanyaan. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman lain, audiens, kajian lembaga dakwah kampus. Mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin masih ada kan kuota sebanyak Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya, Mengenai pemaparan yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa baiknya kita menyebarkan konten-konten yang bermanfaat. Bagaimana Ustadz tanggapan Ustadz mengenai kita membuat konten, sebuah konten dakwah yang dibungkus dengan sebuah video candaan, video lawakan. Karena banyak konten-konten sekarang yang disebarluaskan, yaitu mengambil ceramah-ceramah Ustadz, namun dengan video-video lawakan. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai konten tersebut Ustadz? Apakah boleh atau menyalahi? Saja. baik. Ya. Ini pertanyaan abangnya itu kalau video itu dibungkus dengan lawakan atau dengan candaan supaya tidak terlalu monoton, supaya tidak terlalu membosankan. Tetapi isi daripada video itu adalah mengandung unsur agama ataupun nasihat ataupun motivasi Islami, sehingga penonton yang melihat video itu sehingga tertarik gitu, sehingga memberikan warna terbaru dalam dunia dakwah. Apakah boleh? Boleh. Itu adalah suatu hal yang sangat bagus sekali gitu kan, karena banyak sekarang dakwah itu tidak diterima oleh kaum milenial karena sangat membosankan. Maka perlu solusi-solusi terbaik ataupun cara-cara terbaik, cara-cara terbaru untuk kita bisa menghiasi dakwah itu sedemikian rupa. Semisal stand up comedy di Mesir itu banyak pemain stand up comedy, banyak banget. Tapi stand up comedy mereka di balik lawakannya tapi mengandung unsur agama. Ada motivasi, ada nasihat. Apakah itu boleh? Boleh. Tetapi kalau seperti pertanyaan yang tadi, kalau bila mana ada orang yang mengambil potongan video lalu dibuat sebagai lawakan, ya, ataupun dirubah-rubah, maka ini adalah termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama. Kenapa? Karena dia memperolok-olokkan agama, mempermain-mainkan agama. Makanya kemarin itu ada kreator yang mempermainkan sholat, ditangkap, ya kan?
mempermainkan Betul, ya mohon maaf katanya babi halal segala macam, babi dicampur ini itu kan banyak kemarin yang lagi viral itu. Nah, sehingga apa? Sehingga di dalam negara kita saja itu kalau ada yang memperolok-olokkan Islam itu ada pasalnya, itu kena hukumnya. Belum lagi hukuman dari Allah, itu masih hukum negara, ditangkap oleh yang berwenang. Kalau hukuman dari Allah beda lagi. Nah, jadi gitu Bang kira-kira. Kalau tujuannya untuk mempermainkan agama itu adalah perkara yang haram dan dilarang dalam agama. Terima kasih kepada Sayan yang memberikan pertanyaan. Mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya kita itu di luar daripada hari ini kami diskusikan lagi. Jadi mohon maaf tadi dari Muslian ya, sekarang dari Sayan yang tadi sempat ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Iya. Seperti yang Ustadz katakan bahwa sekarang media sosial menjadi salah satu platform kita untuk berdakwah gitu Ustadz. Tapi sekarang kan banyak kita lihat bahwa ada beberapa oknum yang menjadikan atau berkedok dakwah, namun ternyata niat utamanya itu adalah untuk menambah followers ataupun untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah gitu Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz dengan orang-orang yang bertujuan seperti itu? Karena kalau kita lihat sekarang dakwah melalui media sosial itu menjadi salah satu tren gitu. Sehingga banyak kalau ada oknum-oknum itu bisa menambah followers atau mendapatkan pundi-pundi rupiah. Ustaz, terima kasih. Kalau jelas-jelas nyata memang niat dia itu untuk mencari penghasilan dari dakwah yang dia sampaikan, maka secara tidak langsung dia sudah menjual agama untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk menambah followers. Maka hal yang semacam ini tidak dibenarkan dalam agama. Nah, tetapi jangan sampai kita juga terlalu suuzon kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi banyak sekarang saya lihat, jujur ya, saya bukan konten kreator gitu. Saya bukan konten kreator karena saya memang nggak pandai ya untuk editing video segala macam, itu saya nggak pandai. Nah, yang saya lihat sekarang problemnya begini. Sekarang itu yang saya lihat ada suatu kejanggalan. Banyak yang membuat konten-konten video yang bersifat agama. Tetapi apa? Setelah diteliti ternyata dia tidak mempunyai kapasitas sama sekali untuk menyampaikan agama. Maksud saya itu begini. Ada orang yang tidak sekolah pesantren. Tetapi menyampaikan menyampaikan agama dengan bukan porsinya. Paham nggak maksud saya? Jadi sehingga ketika dia menyampaikan hal yang bersifat agama dan itu terlalu dalam dia sampaikan dan dia tidak punya dasar agama, maka ketika dia sampaikan banyak terjadi kesalahan. Karena dalam agama itu kita mesti hati-hati, jangan sampai kita salah menyampaikan. Nah, dan banyak sekarang yang seperti itu. Tidak belajar agama, hanya belajar agama dari media sosial saja. Belajar dari YouTube. Tetapi dia suka menyalahkan orang lain. Banyak seperti itu sekarang. Menyalahkan ustadz-ustadz besar. Padahal dia belajarnya bukan belajar di pondok, tetapi belajar dari YouTube. Dan gurunya tidak jelas siapa. Nah, makanya sebenarnya berat ya. Jadi seorang pendakwah itu berat. Hanya orang-orang yang buat konten video, konten kreator yang bersifat agama, bagi saya pribadi, saya harus berpikir 1000 kali untuk membuat video yang seperti itu. Karena kenapa? Kalau tidak diteliti dengan baik isi video yang disampaikan, kalau dia salah saja,
dari pemahaman agama yang dia sampaikan. Maka ketika orang yang mendengarkan itu, dia amalkan lagi, diamalkan oleh orang banyak, dan itu ternyata salah pengamalannya, tidak sesuai dengan ajaran agama, maka kesalahan itu ditimpakan ke kita semua, ditimpakan ke kamu yang membuat video. Hanya sangat hati-hati sebenarnya, sangat berhati-hati. Maka orang yang seharusnya ingin menyampaikan agama itu dengan baik, dengan luas dia sampaikan, maka dia harus memiliki ilmu, dia harus memiliki kapasitas, supaya dia bisa menyampaikan itu dengan lega, menyampaikan dengan keyakinan yang memang benar-benar sungguh, dia yakin bahwasanya yang saya sampaikan itu adalah benar. Karena banyak orang sekarang pas ditanya, oh saya cuma ambil videonya dari ini akun sebelah, katanya gitu. Ya nggak boleh seperti itu. Makanya men-share video kebaikan juga tetap waspada, tetap hati-hati, tidak semuanya harus di-share. Nah, perlu dikonfirmasi terlebih dahulu. Kalau kamu ragu pas kamu baca, kok ini agak aneh ya, ini kok saya baru nemu ya video yang begini. Nah, coba tanyakan kepada orang yang lebih tahu, apakah itu sesuai dengan ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak. Karena banyak sekarang yang berbeda pemahamannya dengan kita. Mereka tetap Islam tapi beda pemahamannya dengan kita. Dan itu sangat di luar daripada Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Jadi teman-teman itu harus tahu. Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Baik teman-teman, foto pertanyaan kita tinggal satu pertanyaan lagi. Jadi ada dua peserta yang angkat tangan ya. Sebelum itu tadi ada saudara kita yang bertanya juga. Saya mewakili pertanyaan beliau nih Ustaz. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan Ustaz kalau di dalam sebuah komunitas hijrah ada yang namanya sistem atasan dan bawahan, artinya ada sistem senioritas lah di situ. Iya. Nah, di dalam kepengurusan komunitas tersebut, bagaimana pandangan Ustaz? Tapi pertanyaannya sebenarnya belum jelas ya, apa poin yang ingin dipertanyakan. Iya. Jadi kami minta untuk dari yang tadi untuk diperjelas lagi apa inti dari pertanyaannya. Azizah ya, silakan Azizah. Kayaknya begini. Senioritas dalam organisasi itu, apapun organisasinya itu pasti ada senioritas. Ada yang lebih duluan ketimbang kita. Nah, dan saya sangat tidak setuju sekali bila ada senioritas yang menggunakan senioritasnya itu untuk menindas juniornya, untuk menyalahkan juniornya. Apalagi sekelas mahasiswa ya, itu kita dituntut untuk berpikir keras. Bukan berarti kita keras dalam segi perbuatan, enggak. Tetapi kita harus pikirannya itu jangan gimana gitu, harus keras seperti itu, harus bertindak gitu. Jadi ketika ada senioritas yang memperlakukan juniornya itu dengan tidak baik atau dengan semena-mena, saya pribadi tidak menerimakan hal itu, dan itu banyak terjadi di Indonesia dan banyak terjadi di universitas di Indonesia. Pengenalan mahasiswa baru, mahasiswanya dibuat begini-begini segala macam. Bagi saya itu bukan hal yang sangat pantas untuk dilakukan oleh senioritas. Ada hal yang sebenarnya lebih pantas lagi dilakukan oleh senioritas ketimbang hanya mempermainkan adik-adiknya yang masih mahasiswa baru. Apa itu? Bisa dengan kamu bersosialisasi. Senioritas menyampaikan hal-hal apa saja yang mesti kita lakukan di kampus selama ikut organisasi. Pengembangan SDM, pengembangan pemikiran, ya banyak sebenarnya. Tanpa harus kamu memperolok-olokkan junior, mempermain-mainkan mereka. Bahkan kemarin-kemarin itu ada berita yang mahasiswa baru meninggal dunia. Diakibatkan apa? Diakibatkan dianiaya oleh senioritas. Itu kan sudah
sangat tidak pantas sekali seperti itu. Senioritas itu pasti ada. Tetapi kamu junior, saya bilang ya, kita yang junior-junior ini, kalau kamu diperlakukan tidak baik, kamu lawan. Kamu jangan diam. Kamu jangan diam. Walaupun kamu dimusuhi, terserah. Terserah. Kalau bagi saya ya. Karena bagi saya orang-orang seperti itu bukan membentuk pribadi kita menjadi baik, tetapi menurunkan mental kita sebagai seorang pemuda dan pemudi. Kamu takut mau ngapa-ngapain, kamu jadinya ya nggak leluasa di kampus dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Gara-gara perlakuan senioritas yang seperti itu. Oke, baik Ustadz. Karena sudah sampai 50 pertanyaan, mungkin ada 2 orang lagi yang bertanya, apakah Ustadz masih sempat atau masih punya waktu. Bisa dikonfirmasi dulu Ustadz, sudah pukul berapa atau jam berapa di karena memang jadi tidak sama. Ya mungkin kita cukupkan 2 pertanyaan lagi ya teman-teman, karena di sini tuh sudah jam 17.51, sebentar lagi berbuka puasa. Jadi saya belum buka puasa gitu. Ya, mungkin kita cukupkan 2 pertanyaan lagi. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan dari saudari kita tadi Aziza, bagaimana ada sistem atasan dan bawahan di aktivitas yang bernuansa di bidang keagamaan. Nah, justru pasti sering kita lihat lah, apalagi kita orang-orang yang sudah bergabung di dalam organisasi-organisasi atau komunitas keagamaan, dan sebagainya, tentu ada atasan dan ada bawahan. Karena seringkali kita temui atasan-atasan ini menggunakan otoritasnya untuk kita bilang melawan ikut perintah daripada atasan-atasan. Sementara kita di dalam Islam bahwa ada beberapa aturan-aturan yang memang harus kita taati dan tak boleh kita lakukan. Tapi terkadang di dalam sebuah komunitas atau di sebuah organisasi kelompok, kadang-kadang aturan-aturan ini bertambah. Yang awalnya nih di dalam Islam diatur 5 aturan yang mesti kita taati dan tak boleh kita langgar. Tapi saat kita bergabung kadang-kadang ke dalam sebuah organisasi bertambah lagi aturan. Siapa yang buat? Bukan Tuhan. Tapi otoritas daripada senior atasan. Seolah-olah kita mesti harus patuh kepada mereka, dan seolah-olah kita harus mendengarkan semua arahan mereka. Yang kadang-kadang itu bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Jadi teman-teman perlu digarisbawahi, apabila ada hukum yang dibuat oleh manusia atau aturan yang dibuat oleh manusia yang itu jelas-jelas berbenturan atau bertentangan dengan aturan Allah, maka lebih bukan aturan Allah. Itu daripada kesempurnaan kita memperjelas dari jawaban Ustaz. Baik, karena Ustaz Beni sudah mempersilahkan, sudah 2 orang lagi yang untuk bertanya, kami persilahkan dulu kepada ini ya. Saya nggak bisa baca namanya semua, kita ada terpotong. Arti. Jadi saudari Arti untuk silahkan bertanya. Ya, silakan. Saudari Arti, tolong dikonfirmasi apakah mikrofonnya bisa dihidupkan. Oke, baik Ustaz. Untuk menghemat waktu kita langsung ke Saudara Yulizar, Ustaz. Saudara Yulizar, silakan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, kan saya izin tanya Ustaz. Tadi saya agak menyanggal dikit ketika sebelum itu Ustaz ada bahas pertama berdakwah itu tidak perlu harus berguru ke pesantren. Yang itu Ustaz bilang tadi. Ya. Yang kedua, ketika Ustaz menjawab pertanyaan saudara saya tadi ya, kalau salah, bahwasanya dia berguru kepada YouTube. Jadi kan otomatis ini nggak tahu, jadi dia guru sama siapa? Ini Ustaz, dia jadi bertanya Ustaz, kalau kita tidak berguru ke salah satu madrasah ataupun pesantren, kita tidak tahu cara gimana cara mengkaji suatu dakwah. Oh, ini menyampaikan dakwah atau
gini Ustaz. Saya dakwah tentang ini, tapi dia tidak paham dengan apa yang disampaikan Ustaz. Maka kalau menurut saya Ustaz, pertanyaan saya menurut pertanyaannya Ustaz kan, maka kita harus berguru sama siapa Ustaz? Sedangkan dalam berdakwah itu kita harus mempunyai tahap dan cara proses yang baik dalam berdakwah. Itu Ustaz. Oke. Ya. Baik. Saya sedikit menanggapi. Jadi sebenarnya pertanyaan yang tadi itu adalah dua hal yang berbeda yang saya jawab. Kenapa? Yang pertama, men-share kebaikan tak mesti kamu itu lulusan pesantren, ya. Mengajak orang kepada kebaikan itu tak mesti kamu lulusan pesantren. Kan saya sebutkan begitu, ya. Begini, ada orang awam yang suka scrolling media sosial. Semisal saya suka banget scrolling media sosial. Terus saya ketemu tuh videonya semisal Ustadz Abdul Somad. Video Ustadz Abdul Somad, yang mana beliau ketika menyampaikan itu, kalau ditanya keyakinan saya, kamu yakin gak dengan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu? Apa yang saya jawab? Saya yakin. 80% saya yakin. Nah, lalu keyakinan yang terbentuk dalam hatimu itu, itulah yang menggerakkan kamu untuk menyampaikan hal itu lagi kepada orang lain. Semisal, ada lagi dakwah. Isinya begini. Kamu harus mengimani bahwasanya Allah itu bertempat. Allah itu ada tempatnya. Allah itu ada tangannya. Allah itu ada kakinya. Kira-kira kamu kalau ditanya kepercayaannya, kamu percayanya berapa persen? Nah, wah, saya ragu nih. Masa iya sih Allah itu bisa seperti makhluk? Nah, keraguan yang timbul di dalam seseorang itu yang menahan dirinya untuk tidak men-share hal kebaikan itu. Nah, jadi kan kita ini dalam berguru ya, apakah kita boleh berguru dari media sosial? Boleh, silahkan. Dan pertanyaannya begini, semisal kamu menganggap Ustadz Abdul Somad adalah sebagai gurumu di media sosial. Lalu apakah kamu itu tidak meyakini apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau itu gurumu loh. Kamu sudah meyakini dia itu sebagai gurumu. Apakah kamu tidak meyakininya? Oh jelas tidak. Saya pasti yakin dengan apa yang disampaikan oleh guru saya. Namanya guru saya. Masa saya tidak yakin? Maka apapun yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, karena dia adalah guru saya, maka saya yakin saya share. Tetapi ada ustadz lain menyampaikan suatu konten dakwah, dan itu saya merasa bertentangan dengan apa pendapat guru saya, yaitu pendapat Ustadz Abdul Somad. Nah, sehingga pada saat itu saya ragu gitu, saya bingung. Lalu ketika ditanyakan, kamu milih yang mana? Kamu memilih gurumu kah atau memilih pendapat yang baru kamu dengar? Otomatis kamu memilih pendapat gurumu sendiri, bukan pendapat yang lain. Nah, lalu bagaimana dengan tadi yang saya jawab itu ketika berdakwah? Nah, beda konteksnya sebenarnya. Jadi men-share hal-hal kebaikan dengan kita langsung yang berdakwah, itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Ketika teman-teman bisa memahami tadi yang disampaikan itu. Jadi orang-orang yang berdakwah, dia ketika ingin menyampaikan secara luas, kan saya bilang seperti itu tadi ya, secara luas, secara gamblang ingin dia jelaskan agama itu, maka tidak cukup dia hanya berpatokan dengan video-video yang dia lihat dari media sosial. Akan tetapi dia mesti berguru, dia mesti belajar mendalami agama supaya dia punya keyakinan bahwa yang dia sampaikan itu adalah benar. Kamu punya keyakinan yang disampaikan itu, kamu dengan yakin 100% benar. Seperti itu. Nah, jadi memang dari sekilas tadi mungkin agak kita memahaminya itu adalah sama seperti itu. Tetapi
sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Ada seorang yang dia bukan pelaku dalam menyampaikan kebaikan itu, tapi dia hanya sekedar perantara untuk menyampaikan kepada orang lain. Lalu yang berdakwah ini dia adalah seorang pelaku, dia adalah yang terlibat di dalam itu. Dia langsung berlibat dengan orang lain, orang banyak. Dia bukan sebagai perantara seperti itu. Nah, jadi sanggahannya tadi saya terima bagus sekali. Jadi itu mungkin sedikit saya perjelas kembali supaya teman-teman tidak salah memahami dan supaya tidak terjadi kontradiksi dalam memahami yang saya sampaikan. Begitu kira-kira. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Mungkin juga saya ingin menambahkan sedikit kepada saudara Yudika. Pertanyaannya tadi adalah, jadi kalau begitu Ustaz, bagaimana kemana kita harus belajar? Tadi sudah dijelaskan bahwa ada dua penjelasan, dua konteks yang berbeda, yang justru kalau kita jadikan satu konsep akan kontradiksi ya dengan jawaban dan pertanyaannya. Kalau kita ingin menjadi pelaku dalam sistem dakwah, menjadi seorang patron, langsung berdakwah, tapi kita tidak berguru langsung misalnya kepada kita tidak berguru langsung kepada ahlinya, gitu kan. Kita hanya mendengar YouTube atau Instagram, hanya sepotong atau dua potong lah, sehingga kita menjadikan video sebagai pelaku dakwah. Nah, yang dimaksud oleh Ustaz Denny, apabila kita hanya mendengarkan dari YouTube, dari media penjelasan tentang Islam, tentang dakwah Islam, tapi kita hadir di tengah-tengah masyarakat, langsung menjadi pelaku dan menjustifikasi orang-orang, oh kamu salah, ini salah, ini salah. Nah, itu yang tidak boleh. Artinya gitu, dalam dakwah, kalau kita memang berguru langsung kepada ahlinya, nanti kita akan memahami perbedaan-perbedaan itu, sehingga kita tidak mudah untuk menjustifikasi atau yang sering kita bilang sekarang akan membid'ahkan orang lain. Lalu bagaimana kalau kita berguru langsung ke pesantren, ke madrasah atau langsung ke ahlinya? Nah, itu kan hanya persoalan keberkahan, di mana kalau orang yang berguru langsung ke pondok pesantren, ke ustaz, kepada ahlinya, dia akan dapat berkat tersebut dan langsung sana keilmuannya terjaga. Nah, itu menjadi dua hal yang berbeda. Baik, kita langsung pertanyaan terakhir ya, karena tadi arti Arista sudah memberikan pertanyaan. Baik, saya akan membaca ulang. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mengistiqomahkan diri agar terjauh dari niat-niat buruk atau enggak baik? Pernah saya meng-share dakwah dan teman saya bilang, wah, solihah banget ya, statusnya dakwah terus. Itu bagaimana sikap gitu terhadap mereka? Baik, ini tadi pertanyaan sudah ditanyakan ya. Di awal tadi sudah kita tanyakan bagaimana mengontrol diri kita, membangun emosional diri kita sehingga kita tidak terpapar dan tidak terbelenggu oleh komentar-komentar orang lain. Jadi kami mohon maaf kepada Arti, kami langsung ke saudari Regina. Silakan saudari Regina untuk bertanya. Baik, alhamdulillah dapat bertanya dari tadi. Last question, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu, grogi. Kak Beni izin bertanya. Soalnya dari tadi panggil. Ana izin bertanya. Jadi di sini aku ada teman. Tunggu dulu, grogi. Jadi aku mau nanya, kan dari media sosial tuh kita banyak mendapatkan hal berbagai macam di dunia ini, termasuklah yang kayak konten kreator dakwah dan segala macam. Nah, yang awalnya kayak cuma rasa kagum karena teknik dakwahnya, cara pembawaan dakwahnya, public speaking dakwahnya dan segala macam, lambat laun tuh ada rasa ingin memiliki, tapi sadar diri kayak ini nggak bisa untuk memiliki. Tapi walaupun udah dinasihatin sama temen, sama siapa hati tertolak untuk insya Allah kan
Allah tuh maha mendengar bla 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 gitu. Jadi bagaimana pendapat Kak Beni tentang ini? Karena saya sudah frustasi mungkin. Karena udah berusaha untuk skip, dia selalu lewat gitu. Sekian, walaupun agak kacau bertanyanya. Afwan, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 10 menit lagi berakhir ya. Baik teman-teman. Jadi pertanyaan yang tadi mungkin saya tanggapi secara singkat. Jadi satu saya tekankan. Jangan terlalu berharap kepada bintang yang terlalu tinggi sehingga kamu sulit untuk menggapainya. Nah, karena kita hanya bisa memandang dia, memandang keindahannya dari jauh, tetapi mustahil untuk kita miliki, tetapi sulit untuk kita miliki. Jadi kalau kamu merasa kamu kayaknya mustahil deh saya dapatin dia, nah turunin ekspektasinya. Kamu boleh senang dengan cara dia berbicara, dengan cara dia berdakwah, kamu boleh senang sama dia. Tetapi kalau kamu rasa, aduh kayaknya saya gak bakal bisa deh, gitu. Udahin aja gitu. Karena ketika ekspektasi sudah terlalu tinggi, kemauan juga seperti itu. Ketika tidak kamu dapatkan, ujung-ujungnya apa? Sakit hati. Sakit hati. Belum lagi nanti ketika orang yang kamu kagumin melakukan suatu kesalahan. Karena semua manusia ini tidak terluput dari kesalahan. Sebaik-baik manusia pasti punya kesalahan. Ketika kamu lihat kesalahan yang dilakukan, apakah kamu masih seperti itu? Apakah kamu masih terkagum-kagum melihat dia? Atau malah sebaliknya kamu akan mencemoohkan dia, ternyata orang saya kagumi itu berbuat begini juga. Gitu. Jadi pada intinya sebenarnya kamu sendirilah yang mesti mengkontrol diri kamu untuk tidak terlalu meninggikan ekspektasi mendapatkan seseorang. Kalau kamu rasa dia adalah seorang raja, kamu adalah seorang pelayan dalam istana, maka jangan berharap begitu banyak. Boleh kamu berharap, tetapi jangan begitu banyak. Kalau kamu ingin mendoakan dia, silahkan doakan. Karena jodoh tidak ada yang tahu, gitu. Tetapi ekspektasi itu harus dikurangkan. Kalau doa ingin kamu panjatkan, silahkan panjatkan setinggi mungkin. Sampaikan kepada Allah apa yang kamu inginkan. Ketika kamu tidak mendapatkan dia yang kamu kagumi, maka mintalah Allah mengirimkan seseorang yang sama dengan dia. Hidup bersamamu nanti. Gitu. Bisa ya dipahami ya? Oke, baik, terima kasih Ustaz ini. Karena pertanyaan sudah cukup, jadi kita mengakhiri malam ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti malam ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat memberikan ketakwaan beraktivitas sehingga kita menjadi hamba Allah yang dimana di bulan puasa ini Allah bertakwa, orang yang takwa kepada Allah, serta juga meningkatkan kualitas mutu dalam diri kita untuk menjadi hamba yang fastabiqul khairat, apalagi di bulan Ramadan yang berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Oke, baik. Mungkin saya ingin mengambil sedikit kesimpulan dari materi yang malam ini sudah kita bahas, bahwa dakwah merupakan sebuah peran penting, sebuah senjata bagi umat Islam, di mana di saat kita menyiap nilai-nilai keislaman, ya, kita mesti harus pandai-pandai juga dalam peran teknologi yang saat ini hadir di tengah-tengah kita, karena peradaban yang saat ini yang ada di masa kita merupakan nuansa baru yang sangat berbeda sekali, jauh dari masanya Rasulullah SAW, di mana zaman dahulu media tidak ada. Jadi bagaimana sih cara kita menggunakan media sosial, ya akun-akun privat kita, ya baik Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya, untuk menyampaikan tentang dakwah, karena itu bagian daripada cara kita mengimbangi teknologi sebagai sarana untuk kita menyampaikan dakwah Islam. Jadi teman-teman, terima kasih juga kepada audiens yang telah meluangkan waktunya untuk
mendengarkan tausiah kita malam ini kan sangat berterima kasih sekali. Semoga Allah membalas semua kebaikan antum dan terkhusus kepada pembantu kita Ustaz Dini Halomoan Batubara. Kami meminta banyak sekali terima kasih sudah bisa mengisi di acara Lembaga Dakwah Kampus Al Hasan USN. Karena Ustaz sedikit saya sampaikan, Lembaga Dakwah Kampus USN ini adalah organisasi UKE. Ini kegiatan mahasiswa yang dimana berorientasi di bidang keislaman, kedakwahan dan lain sebagainya. Juga sedikit kita sampaikan, kita akan story-nya yang mungkin beberapa tahun ke belakang sempat vakum dan tidak bergerak ya sama sekali. Jadi ini berkat inisiatif teman-teman, terutama ketua kami yaitu Ridin, juga sekretaris dan fasilitator yang paling gercep yaitu Ustaz Delki, telah berusaha untuk untuk menghadirkan dan untuk memberikan sebuah kajian untuk malam ini. Jadi teman-teman juga kita selain mendengarkan ceramah atau dakwah dari Ustaz ini, kita juga harus tahu dulu kan latar belakang beliau. Beliau merupakan alumni dari Ponpes Ma'had Mustofawiyah yang terletak di Desa Purbabaru, Kabupaten Mandailing Natal, yang dimana pesantren itu didirikan oleh Syekh Mustafa Husain, ya, orang yang paling terkemuka di aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Supaya teman-teman jangan ada yang salah kaprah dan salah menilai. Bahwa Ustaz ini lahir dari sebuah pesantren besar ya di Sumatera Utara, yang umur pesantrennya itu sudah cukup tua ya Ustaz ya, sudah sampai 15 tahun ya kalau nggak salah. Sangat tua sekali dan itu pesantren tertua dan terbanyak pesantrennya di Sumatera. Pesantren itu merupakan gagasan utama di Sumut yang menyampaikan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, setelah selesai tamat dari Ma'had Mustofawiyah, Ustaz ini melanjutkan studi ke salah satu universitas tertua juga di dunia ternyata. Selain juga pesantrennya tertua di Indonesia, melanjutkan studi kemahasiswaannya juga di universitas tertua di dunia yang dulu juga sempat imam besar kita, Imam Syafi'i juga salah satu alumni ya dari Al-Azhar ya. Salah satu orang yang pernah belajar. Atau mungkin bisa diklarifikasi Ustaz. Imam Syafi'i itu beliau makamnya di Mesir. Sehingga orang-orang Mesir itu sangat cinta kepada Imam Syafi'i. Jadi ketika beliau itu berhijrah dari Qaul Qadimnya yang ada di Irak, itu beliau membuat Qaul Jadidnya di Mesir. Gitu. Baik Ustaz. Berarti okay. Al-Azhar merupakan sebuah universitas yang cukup tua dan cukup banyak melahirkan ulama-ulama besar khususnya di Indonesia. Salah satu yang sangat viral yang kita kenal yaitu Ustaz Abdul Somad. Semoga kami LDK Al Hasan USN juga serta yang hadir malam ini doakan semoga Ustaz Dini Halomoan mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadi ulama besar yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan nilai Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih juga kepada peserta. Kami meminta untuk dihidupkan kameranya karena dari penyelenggara ingin mengambil dokumentasi dulu. Baik, silakan kepada Ibu Ridin, Pak Delki untuk diambil dokumentasi. Tolong kepada peserta untuk aktifkan dulu semua kameranya untuk kita ambil dokumentasi. Baik. Ustaz Yusuf. Baik. Ayo Ustaz Delki diambil dulu dokumentasi.
Baik Ustaz ya, aman Ustaz. Jadi terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir untuk malam ini. Insya Allah akan kita lanjut ke sesi-sesi berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan di Allah umur yang panjang, di Allah rezeki hal yang cukup oleh semua sehingga kita bisa mendedikasikan diri kita selalu dalam menyampaikan dakwah Islam.